Nah, jadi tadi ada suatu teknis sahabat ya, ada suatu kesalahan. Ya inilah Cik Raden udah perbaiki sebentar. Coba kita mau cek lagi. Mudah-mudahan ini aman ya, aman, nggak ada kendala. Nah jadi sahabat, saya ini ada di suatu tempat yang namanya saya pun ketika mendapatkan informasi dan ancaman di mana saya sedikit banyaknya memang ketika Mat Loreng terluka, nggak jauh bedanya seperti pendekar bisu terluka, mereka mendatangi Banggai Lampung, Mat Loreng didatangi Cik Raden. Jadi kami ini boleh dikatakan misi sama, hanya beda perjalanannya saja. Nah jadi sahabat, yang pasti Cik Raden mendoakan kepada sahabat-sahabat, tidak ada doa Cik Raden yang terbaik, yang lebih baik ketika kalian beraktivitas, ketika kalian menjalankan suatu kegiatan keseharian, apalagi dalam untuk mencari rezeki ya. Cik Raden doakan semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian diberikan yang namanya rezeki yang melimpah ruah. Nah, jadi Cik Raden mau coba tes dulu ini. Kalau suara kita ini aman belum ini? Selfie harian. Aman nggak? Kalau mau aman mau lanjut ini. Karena sebagai pembuktian ketika Cik Raden tayang seperti ini, artinya subscriber, sahabat saudara Cik Raden, teman-teman yang masih setia ya. Yang masih setia artinya mengikuti dengan perjalanan spiritual sahabat-sahabat daripada Banggai Lampung, sahabat-sahabat Cik Raden ya. Jadi karena Cik Raden ini ketika mendapatkan informasi itu benar dan tidaknya, Cik Raden memang Mat Loreng pernah menemui Cik Raden, mungkin kalian sudah lihat dia di situ menangis merintih, yang ada juga saya hajar. Kenapa? Dengan kelakuan perilaku dia memang menunjukkan kesombongan dia selama ini. Itulah suatu pelajaran ketika dia pengen menguasai, bahkan ada baku hantam sama Cik Raden, yang mudah-mudahan itu menjadikan suatu hikmah bagi dia. Alhamdulillah, satu demi satu, bertahap demi tahap, ya mungkin mereka bagi pola pikirnya yang luas, bagi cara untuk menghemat daripada pemikirannya sehingga dia sadar, bahkan dia tobat, tidak mau melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan lagi. Itu ribuan terima kasih. Adapun dia tidak, yaitu urusan pribadi, karena segala sesuatu itu Cik Raden katakan di situ, Cik Raden bukan semata-mata di sini menunjukkan orang hebat, tapi kehebatan itu hanya ketitipan ke diri saya. Delalah dengan perjalanan yang selama ini kalian lihat, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, akhirnya Cik Raden akan cobalah meminta ketenangan, minta jalan solusi. Artinya dengan salah satu sebut, bahkan Cik Raden mengatakan, selalu mengatakan tak henti-hentinya, saya punya orang tua, artinya yang mengayomi, mengasuh saya, yaitu Bunda Ratu Nyiro Kidul. Ya mungkin saya sedikit banyaknya nanti akan menghadap juga. Maksud saya bukan berarti saya tidak mampu, tapi saya siapa tahu, karena saya mau ciptakan itu jangan sampai ya keributan dan keributan, baku hantam. Kalau bisa ya kita cinta damai lah, ya, cinta damai. Di situ kita juga ibaratnya menciptakan yang nama salah satu perbuatan-perbuatan yang arif. Kita tunjukkan yang namanya kesan dan pesan itu benar-benar terwujud demi yang namanya supaya dengan secara tekad kita hidup ini memang dituntun dan dituntut untuk berbuat baik.
saya tidak ada lain sahabat. Ya kalau bisa memang ancaman Mat Loreng kemarin itu kan ketika saya tidak obati, dia memaksa minta obati dengan adanya racikan Ciraden yang ada, saya tidak akan berikan. Ya. Dia ngamuk, bahkan dia selalu mengancam, mengatakan tunggu pembalasan saya, bahkan selalu mengatakan tunggu nanti kehadiran guru saya, katanya, yang akan menghabisimu Ciraden, katanya. Jadi ancaman dia selalu seperti itu terhadap diri saya. Ya saya nggak takut ya dengan ancaman-ancaman seperti itu, saya tidak takut. Bahkan saya berkeyakinan hanya kepada diri saya bahwa segala sesuatu itu kita hidup ini Allah setelah menjamin di dalam Al-Quran. Dia mengatakan bahwa aku yang memelihara, aku yang mengadakan, aku yang menjaga. Jadi Ciraden nggak perlu yang namanya takut-takut ancaman seperti itu. Bahkan mungkin sahabat sudah dengar, sudah lihat, bahkan ada salah satu wanita perempuan yang mungkin kalau sebutannya itu namanya Mimi ya. Bahkan dia selalu gunjak ganjing bahasa kata orang itu, kesana kemari. Rupanya dia terpedaya pengaruh-pengaruh ketika ikut Ciraden. Bukan berarti saya punya pemikiran yang lebih ya, tidak ada. Saya cuman hanya ada untuk jiwa menolong saja, tidak kurang dan lebih dari situ. Jadi adapun masalah kesana, tinggal bagaimana dia nanti untuk menerapkan kehidupan. Yang pasti saya sudah cabut itu semua ilmu hitam dia. Apa yang dilakukan sama Mat Loreng, saya sudah lakukan, ya mudah-mudahan yang terbaik buat dia. Nah tinggal satu PR lagi, karena entah benar dan tidak ancaman Mat Loreng itu terhadap diri saya, karena dia akan mendatangkan gurunya kalau sampai saya tidak bisa mengobati. Logika saja ya, logika. Tapi namanya saya sudah bilang tak bakal sembuh kalau belum minum racikan Ciraden. Karena sudah terbukti si Mimi itu ketika saya minumi, tangannya remuk dan patah itu, ketika minum serbuk madu, saya mandikan dengan air garam asma, ada garam karoma, ada minyak urutnya. Alhamdulillah ya, dia bisa sehat, berikrar niat di dalam tubuh sanubarinya bahwasanya dia benar-benar mau tobat. Itu saya bersyukur kepada Allah. Ya mudah-mudahan dia tidak terjerumus lagi. Mudah-mudahan dia benar-benar bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik. Jadi perlu saya ingatkan sahabat, sebelum kita berlanjut, apakah Mat Loreng itu masih hidup atau sudah mati, saya nggak tahu. Ya, mudah-mudahan yang jelas saya sudah bilang, makanya saya menenangkan diri. Mungkin kalau kalian bertanya-tanya itu tempatnya di mana, itu kayaknya seperti apa ya, ya mungkin kalian bisa tahu nanti. Saya ada suatu tempat di mana saya mau menuju ke tempat Bunda Ratu Nyi Kidul, karena saya minta tak henti-henti sama beliau ya, karena beliaulah salah satu sosok yang selama ini Ciraden kenal, di mana Ciraden berpinjak di bumi ini, di mana Ciraden berada siang dan malam, beliau selalu mengayomi dan mendampingi saya. Jadi mudah-mudahan sahabat ini menjadikan suatu keberkahan buat kita semua. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ternyata di sini Ciraden. Aku cari-cari di mana-mana Ciraden. Waduh, kau sama siapa nekat ke sini? Hah? Ada ini sahabat Yang ngantar? Iya. Nah ini baru saya panjang umur sahabat ya. Panjang umur ketika saya sebut nama dia tadi,
Rupanya dia hadir, dia datang mencari saya. Iya. Mungkin nggak tahu apa mau disampaikan, nggak tahu apa beritanya. Ada Barusan, berita penting, Cik Raden. waduh, penting gimana? Soalnya aku Kayak semalam itu ada suara bisikan. Makanya aku dari tadi tuh nyariin Cik Raden. Katanya Cik Mm-mm. Raden tuh mau ngadep Bunda Ratu di mana ya? Aku cariin dari Padepokan ke sana keliling-keliling nggak ketemu. Ternyata di sini. Iya betul. Saya benar-benar ke sini menuju ke apa namanya, ke arah pantai selatan, karena memang di sini itu gerbangnya. Dan kebetulan ada santriwati terus mengantarkan aku ke sini. Aku ingin memberitahu Cik Raden, karena aku semalam itu ada bisikan. Bisikan gimana? Ada Oh. dua itu, bisikan dari laki-laki atau bisikan dari Yang lain itu Cik Raden. Hah? Itu bisikan sang. entah dari mana aku juga tidak tahu Cik Raden. Gimana ceritanya? Ini ada Benar apa enggak itu? bener ini. Benar. Ada sesuatu sama Mat Loreng gitu. Mat Loreng itu akan datang guru yang sangat sakti Cik Raden. Kita harus berhati-hati. Iya, berarti nggak bohong Mat Loreng ketika bicara Benar. Aku sama merasakannya saya. Cik Raden. Gimana? Ada suatu yang rasanya mendebarkan hatinya tuh berdebar-debar gitu Cik Raden, panas rasanya. Oh gitu ya. Iya, itu Hebat sekali kau udah bisa merasakan energi begitu. Apa kau punya uyut dulunya, punya buyut atau punya eyang dulunya? iya emang benar. Punya. Gitu. Setelah pas waktu kita mau berhadapan Bunda Ratu itu aku juga bermimpi juga. Oh begitu. Iya. Gimana? Coba bisa cerita biar sahabat-sahabat mendengarkan. Iya, bermimpi Cik Raden, aku bikin sesuatu. Ada enggak aku bawa Cik Raden. Ada sebuah batu di situ. Aku bawa dari sana, aku buru-buru. Karena suatu saat akan ku kasih tahu sama Cik Raden dan para sahabat-sahabat yang lain. Oh boleh. Bagus ya. Iya. Waduh, dari Bunda Ratu apa gimana itu buat? Entahlah, itu dari seorang nenek-nenek. Oh nenek-nenek. Iya. Jadi memberikan suatu cindera mata. Iya benar Cik Raden. Setelah aku berhadapan bertemu mau menghadapi Bunda Ratu, mungkin nggak bisa menembus itu. Ya nggak tahu ya, kita nggak tahu itu entah jelmaan dari Bunda Ratu apa yang lain, kita nggak tahu Cik Raden. Iya betul. Suatu keistimewaan kalau aku memang benar-benar bisa menghadapi Bunda Ratu. Oh iyalah, nggak sembarangan. Buktinya kan waktu coba itu kan nggak bisa nembus. Iya nggak bisa. Makanya terlalu itu kan harus mandi dulu. Di situ kan Bunda Ratu itu punya yang namanya sumur 7 ya. Iya. Jadi sumur 7 itu di situ suatu tempat pesanggrahan kalau kata orang prasejarah atau leluhur kita mengatakan itu ada sumur 7 yang memang benar untuk membersihkan, artinya secara dalam energi-energi yang selama ini kita selalu ditautkan dengan ketidakbaikan, artinya di situ akan didaur ulang secara dalam bahasanya. Mudah-mudahan dengan adanya kita sudah mandi di situ, ya insya Allah ya, apapun yang biasanya yang apalagi sudah mendatangi tempat beliau artinya. Dan ini Cik Raden yang aku berpesan, Mat Loreng itu katanya masih terluka. Iya betul. Janganlah engkau kasih obat-obatan ini Cik Raden, bahaya. Oh tidak. Mending kita kasih ke para sahabat-sahabat yang Cik Raden lain. Jelas, benar. Kalau ke Cik Raden dikasih Pak untuk si Mat Loreng, itu sangat bahaya. Benar. Apalagi suatu saat itu aku merasakan gurunya itu akan muncul. Akan muncul ya? Iya. Itu sangat mengerikan Cik Raden. Saya antara logika dan tidak logika. Memang dia waktu itu kan membawa senjata seperti keris itu. Iya. Jadi berhubung saya sudah bicarakan baik-baik, dia tidak dengar sama saya. Ya, kita harus waspada, selalu waspada Cik Raden, dan hati-hati. Akhirnya keris itulah yang akan memusnahkan dia sendiri. Saya bicara berulang-ulang kali, hentikan, tobatlah, sadarlah. Dia tidak akan bertobat, dia akan sadar Cik Raden. Iya betul. Jadi manusia ini ketika sudah tertutup kolbunya ya,
mau langkah gimana pun, kalau bahasanya kalau kita bicara ke arah-arah ke sana itu hidayah ya. Iya. Kalau belum ada hidayah seperti yang Kayak dialami ini, ya ya, dirimu, ya dirimu saya dengar kan baru ini saya baru tahu bahwa dirimu dulu sudah pernah jadi istri Bung Laga, Iya, jadi benar semua sekali. Benar udah sekali, Ciraden. dipakai dibayar. Iya, tapi itu Iya. semuanya nggak semuanya Ciraden, itu cuma Iya. mengada-ngada semua Ciraden. Itu ya. Iya. Nah, makanya saya kaget juga ketika kau hadir di Semua depan orang. saya. Semua orang Ciraden. Itu ya. Iya, benar sekali. Oh ya Ciraden. Sama ini ada promo gimana Ciraden? Oh ya, jadi kalau promo ini sahabat kita masih bahasanya untuk membagikan ya. Apabila kalian mau pesan yang secara dalam produk Ciraden ini ya. Iya, jangan lihat daripada secara fisik, tapi khasiatannya. Artinya kemampuannya. Karena ini Ciraden Racik sudah menggunakan doa-doa khusus, ritual khusus. Memang ini memang untuk pengobatan. Jadi pengobatan itu baik yang seperti penyakit, kalau kata orang itu encok, pegel, linu, asam urat, kebas-kebas, sakit kepala, peredaran darah, pengeroposan tulang, ini semua secara dalam. Di sini sudah ada semua ini, tinggal pilih, komplit. Makanya kalau bisa malah kita tuh harus beli semua produk ini ya. Iya, makanya biar kita dengan adanya asumsi Ciraden kasih harga secara dalam bahasa kata promo ya. Di sini ada 300.000 itu mendapatkan 2 madu, ada garam asma, ada garam karomah, ada yang namanya sari serbuk, ada yang namanya minyak mustika ayu, ada minyak melati keraton, ada minyak pemikat. Lengkap semua. Lengkap sini semua. Iya. Ini sangat ini kita nggak rugi kalau beli semua ini produk ini Ciraden. Iya. Benar-benar sangat ini bermanfaat. 300.000 dapat 6. Nah ini dari 1.000 dapat 6. Iya. 300.000 dapat 6. Kapan lagi? Iya. Untuk kesehatan kita, untuk semua ini sangat bermanfaat. Benar. Kalau nggak terbeli dari sekarang ya Ciraden, benar sekali. Saya mau tanya, ketika kau merasakan, mengalami, membuktikan secara nyata, apa yang kau rasakan ketika sudah minum daripada Racik Ciraden? Rasanya badan sehat kembali. Bahkan kau ada niat seperti terhalu kembali gitu rasanya. Artinya kan kau sampai punya niat tersilat di benahmu, benar-benar pengen sadar, pengen tobat. Iya, benar sekali. Artinya kan tidak ada di situ saya memaksa kan? Iya. Iya. Memang dari sanubarimu dari hatimu kan? Dari hati. Iya. Benar sekali, Cik. Dan aku pun udah menyimpannya tiap hari. Aku meminum produk-produknya Ciraden ini. Memang benar-benar sangat bermanfaat di badan kita ini, untuk kesehatan kita. Gitu. Ciraden benar-benar bermanfaat banget pokoknya. Ya makanya itu makanya kita tuh nggak rugi kalau beli ini produknya cuma 300.000. Saya punya ada 2 pilihan, tinggal milih saja. Ada yang 300.000, ada yang 400.000. Oh, ada 2 pilihan. Iya, kalau 400.000 itu hanya madunya 3, ya. Kalau yang 300.000 itu madunya 2. Oh, kalau madu 3 itu madu satunya apa? Jadi madu kuning itu terserah, mau yang kuning mau yang hitam bebas. Oh, gitu. Jadi bisa request ini ya Ciraden? Iya bisa. Boleh yang ininya 2, yang ini yang hitam 1 boleh, yang hitam 2 bisa, yang putih ini 1 bisa. Gitu, bisa, Ciraden. Tinggal milih saja. Iya. Makanya dari itulah sahabat-sahabat saya sedikit banyaknya membagikan ini. Karena kenapa? Ya disitulah saya rasa terima kasih ya. Terima kasih bahwasanya kalian sudah mendukung, sudah menyupport yang selama ini mungkin sedikit banyaknya ada yang membutuhkan. Entah itu kalian ada semacam penyakit yang aneh. Ada guna-guna gitu. Ya seperti itulah, guna-guna atau santet. Iya, santet. Bahkan penyakit itu tidak logika. Iya, benar. Ada yang bahasanya
yang tidak bisa bicara, ada yang bisa tidak mendengar. Ya, tinggal kalau ini mah macam-macam itu. Tinggal kita ini ya, iya. Kita berkeyakinan insya Allah dengan media syariat yang kita lakukan, semuanya itu Allah yang punya hakikat, yang memiliki kekuasaan itu. Jadi tanpa dia tak mungkin semuanya itu akan terwujud dan menjadi suatu kenyataan. Jadi bagaimana kita menanamkan niat dulu ya. Kalau kita niat sungguh-sungguh, insya Allah pasti ada jalannya. Iya. Obatnya. Ada obatnya. Semua jadi itu pasti ada obatnya. Jangan takut bahasanya kalian masuk rumah sakit, ke dokter, ya, berobat kemana-mana, ke dukun kemana nggak tahu saya, tidak kunjung-kunjung sembuh. Jangan takut. Mungkin nanti suatu saat akan diketuk pintu kalian itu sehingga tergugah, tahu-tahu pengen menghubungi Cik Raden. Nah, ini perlu saya jelaskan. Sehubungan si Mimi ya? Iya, Mimi. Mimi. Jadi Mimi ini sedikit banyaknya benar-benar mau membantu lah. Bukan dalam arti kata dia pengen menunjukkan bahwa dia itu orang hebat, orang mampu, punya kemampuan, itu bukan. Tapi sedikit banyaknya jiwa dia, walaupun dia berbentuk kita lihat perempuan, tapi dia punya kesatria. Di mana Mimi ini sedikit banyaknya mau berubah hidup. Iya, ingin membantu para spiritual untuk mencoba kezoliman itu loh. Nah, jadi memberantas kezoliman di muka bumi ini. Mungkin sedikit banyak walaupun dia punya ilmu-ilmu hitam tadi akan dia. Iya, akan buang pelan-pelan sih. Iya. Walaupun aku memang ada ilmu hitam, tapi aku akan buang pelan-pelan sih. Kalau tidak aku buang itu akan menghancurkan diriku sendiri, Cik. Betul. Jadi begini, itu sangat bahaya. Ini perlu saya rawat juga dikit ya. Biar jelas, biar paham, biar ngerti. Ada siang, ada malam. Katanya sebutan ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Apabila nih kita melakukan yang namanya perbuatan yang bagus, walaupun ini ilmu hitam, ya menjadi putih. Walaupun disebut punya ilmu putih yang memahami segala tetek bengek semuanya itu, kalau dibuat kejahatan, ya sama aja hitam. Jadi ilmu itu nggak ada hitam, nggak ada putih, hanya saja perbuatannya. Ya, perlu saya luruskan ya. Nah, mudah-mudahan ketika Mimi ada tujuan niat baik dia ditanamkan dalam hati itu, lebih baik lagi sih. Ya mungkin sedikit banyaknya kebetulan saya pun ada yang namanya akun secara dalam bahasa channel YouTube akan saya berikan kepada dia. Ya mudah-mudahan dia bisa menjalankan. Mungkin nanti bisa kalian kunjungi, kalian subscribe sebanyak-banyaknya, kalian dukung juga. Mungkin namanya siapa? Seperti namaku sendiri akan aku kasih nama Kanjeng Mami. Jadi namanya Kanjeng Emang Mami. Dari Mami kan. Mimi, semua orang manggil, semua Paris itu tahu Mimi. Makanya aku akan kasih nama Kanjeng Mami. Nah, Kanjeng Mami ya. Nanti ada akun channel YouTube dia, kalian kunjungi, kalian nanti cari, nanti Cik Raden sharekan, Cik Raden bagikan. Ya itulah salah satu sosok si Mami ini, Kanjeng Mami ini benar-benar menunjukkan lah ya sedikit banyaknya kepada dunia nyata. Ya, benar. Bahwa beliau, aku ini benar-benar bertobat dan benar-benar akan memberantas kezaliman. Nah itulah harapan kita. Karena kenapa? Memang manusia ini, sahabat, kalau boleh dikatakan tak mungkin akan menemukan suatu titik yang namanya bahasanya mengatakan itu benar kalau belum dia mencapai ke titik yang salah. Tergantung pada manusianya ya. Benar. Kalau manusia yang kolbunya tertutup, nggak mungkin dia akan bisa petik hikmahnya itu. Kenapa? Salah satu contoh yang nyata, ini hak orang, sedangkan ini punya secara dalam arti kata hak orang ini harus dirampas, harus diambil. Nah sama aja, tidak sadar kalau itu bukan milik dia, harus diambil. Nah artinya dia tidak menanamkan kesadaran seperti itu. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa ini jalan yang benar-benar yang nggak boleh, yang kita harus tidak perlu lakukan. Iya, benar. Tapi ketika bahasanya kita benar-benar pola pikir kita, akal
yang diberikan oleh Allah itu benar-benar kita jauh dengan mengambil daripada nilai-nilai positif, ya insya Allah setiap langkah kita pun dimanapun, walau bagaimanapun, siang dan malam, saya yakin kalau bukan haknya pasti dia nggak mau. Iya. Oh ya Ci, ini kalau mau pesan tuh gimana ini Ci? Pasti para sahabat subscriber itu bertanya Ci untuk produk-produk ini Ci. Ya bagi yang belum tahu ya, yang sudah tahu ya mungkin sudah biasa ya. Hanya saja Ciraden di situ ada beranda Ciraden YouTube, ada nomor handphone. Kalau kurang jelas kalian cukup catat nomor WA Ciraden di nomor 0821 5006 3346. Itu WA ya. Tapi kalau caranya, kalau Cik saya dari Indonesia nih, umpamanya dari Aceh atau dari Padang atau dari Bali atau Kalimantan, ya itu sama, masih di Indonesia, Nusantara ini masih sama. Oh bisa ajak ke luar negeri ya Ci? Bisa, ke luar negeri beda. Beda lagi? Beda lagi. Kalau ke luar negeri itu hanya beda secara dalam ongkirnya karena mahal, itu pun ada tergantung ya. Benar. Tinggal milihnya saja, mau paket yang 2 juta atau mau paket yang 1,5 juta, 1.500.000, bebas itu ya, silakan. Sama dapat isinya sama. Jadi kalian caranya bagaimana? Kalau serbuk ini kalian ambil 1 sendok, seduh sama air panas, air hangat bisa juga. Air hangat lah bahasanya begitu ya, bukan air dingin, sampai larut, udah bahasanya rata, udah enak diminum, bahasa anget-anget kuku, langsung diminum. 1 gelas. Ya 1 gelas 1 hari ya. Langsung kalian minumkan madu 2 sendok. Insya Allah. Badan langsung ini sehat. Wah, benar. Yakin. Kalau nggak percaya ya, 10 kali lipat saya pulangkan. Iya benar. Iya. Kalau kita rutin, akan bermanfaat. Bermanfaat. Karena apa? Ini bukan sembarangan, sahabat. Oh ya Ci, katanya Ci itu mau ke ini menghadap Bunda Ratu. Aku sekarang mau ikut Ci, siapa tahu aku ada petunjuk. Benar. Terus dan minta tolonglah ke Bunda Ratu itu. Karena gurunya mat orang itu sangatlah bahaya. Kalau bisa Ciraden tuh ya minta petunjuk gitu Ciraden. Oh gitu. Jangan kita ini Ciraden menyepelekan. Oh gitu ya. Iya. Jangan Ciraden sekarang tuh menghadapi umat orang sendirian. Iya betul. Itu sangat bahaya Ciraden. Betul. Karena gimana ya, umat orang ini boleh dikatakan termasuk manusia-manusia yang alot juga, yang susah untuk boleh dikatakan dinamakan, kata saya tadi. Tapi kita berkeyakinan dengan pedoman secara mengingatkan daripada sejarah. Tapi kalau manusia memang sudah ada lambang, sudah ada ciri, ya, pusar titik yang ada di bumi ini, di dunia ini, Allah sudah kasih ciri. Tapi manusia itu banyak yang tidak tahu. Di mana itu? Saya buka ya. Pusarnya bumi itu ada di Arab Saudi, di Mekah, titiknya itu. Makanya disebut batu Hajar Aswad, ya, Ka'bah itu, yang diselimuti kain putih, kain hitam itu. Iya. Jadi dari selatan, dari timur, tenggara, semuanya itu berkiblatnya menghadap daripada ke Ka'bah itu. Ya, benar, bukan berarti kita menyembah Ka'bah ya, tapi titik semua pusat itu di situ. Nah, kalau manusia di mana sahabat? Jadi saya kasih tahu saja langsung, kalau manusia itu ada di hati. Jadi jangan semata-mata rusaknya hidup kita ini, hancurnya hidup kita ini mengikuti daripada apa kata hati kita. Sedangkan kita tidak sadar di dalam kolbu kita ini, disitulah ada salah satu titik yang dinamakan titik ba. Dalam ini ceritanya, nanti lagi kita kupas itu. Yang jelas, yang pasti, apabila kalian mau pesan madu, racikan Ciraden, ada minyak yang namanya mustika ayu, minyak melati kraton, minyak pemikat, sari serbuk, garam karomah, garam asma, madu kuning, madu hitam, minyak urut,
ya, silahkan kalian transfer 300.000 sudah mendapatkan lengkap 6 item produk ya. Silahkan pilih mau yang 400 atau yang 300. Kalau 300 dapat 6. Kalau 400 dapat 8. Tinggal milih ya. Ke luar negeri sama. 2 juta dapat 8. 1.500.000 dapat 6. Enak kan? Buruan, jangan pakai lama. Selagi ada promo, ini awal. Di bulan ini ya, Bang Mei. Mei ya. Bulan Mei ini saya berikan kepada sahabat-sahabat keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena inilah salah satu cara Cik Raden berbagi rasa ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalian ada suatu penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ini Cik, apa ingat ya Cik, jangan kasih sama si ini Mat Loreng. Oh iya, itu sangat bahaya Cik. betul. Saya sudah tanamkan, saya sudah niat, nggak mungkin saya kasihkan. Walaupun dia nanti mau nangis gimana atau mau nyembah kak lagi, jangan dikasih Cik, itu sangat bahaya. Betul. Saya nggak bakal saya kasih, biar dia sadar diri. Dia katanya mengundang gurunya lagi katanya. Iya, benar. Nah, tapi jadi jangan sepelekan, bukannya Cik itu gurunya sangat bahaya Cik. Sangat bahaya. Iya. Biarkan saja ya. Selagi manusia bermakan nasi, Cik Raden tidak ada yang namanya takut. Yang Cik Raden takut itu kalau Cik Raden salah. Kalau benar, sampai dimanapun, kapanpun, siang dan malam, Cik Raden akan hadapi. Ya. Yang pasti kita mau jalan ke ini Cik, menghadap Bunda Ratu sekarang juga. Ya mungkin saya akan coba nanti bagaimana lihat situasi ya. Soalnya cuacanya tuh kurang mendukung nggak ya Cik? Iya. Kita bisa muncul atau tidak ini? Ya nggak tahu ini, saya nggak tahu juga ya, karena barusan tadi ada suatu bisikan kata saya, Bunda Ratu ada suatu urusan yang sangat genting dan sangat penting. Memang dayang-dayang yang tadi udah laporan sama saya, Bunda Ratu ada jam-jam tertentu, nanti kalau memang sudah ada, nanti ada suatu sambutan langsung sama saya ya. Bahkan saya perlu ingatkan kepada sahabat, apabila kalian pengen membutuhkan suatu pengobatan, baik itu penyakit medis maupun non medis ya. Cik Raden bisa mengobatin penyakit jarak jauh, jarak dekat ya? Iya, betul. Jadi maksudnya di situ karena saya tidak mau membebankan, di situ saya tidak mau yang namanya merepotkan, tapi di situ bisa saya buktikan secara nyata ya. Jadi penyakit yang bahasanya tidak logika, penyakit yang bahasanya tidak masuk akal, entah dalam urusan keluarga, urusan kerja, entah urusan fisik di badan kita sendiri ya, kita nggak tahu. Jauh cuma video call katanya Cik. Cukup, itu benar ya Cik? Betul, cukup video call saja. Saya berinteraksi, saya akan sudah tahu mendeteksi, saya sudah tahu melihat, bahkan untuk menanggulangi apa yang kalian rasakan ya. Yang pasti saya tidak mengaku-ngaku, yang jelas semuanya itu hanya ketitipan. Mudah-mudahan dengan syarat syariat kita jalani, kita yakin, mudah-mudahan dengan keyakinan kita kepada Allah bahwa kita yang menggerakkan, yang mengusik malikan badan kita, hanya beliaulah yang maha kuasa ya. Karena kalau manusia ini jujur sahabat, makanya saya geram melihat daripada tantangan-tantangan Mat Loreng ya, seperti yang sebelum itu Mat Barong saya hadapi. Itu tadi. Itu kan saudaranya Cik. Iya, saudaranya sombong ya, jadi sombong. Akhirnya kesombongan itulah yang akan membuat mereka cilaka sendiri. Benar. Ya. Maka jadi orang jangan sombong. Jangan, nggak boleh kita sombong-sombong di dunia ini. Iya, kita hidup di dunia, berpinjak ke bumi, bahkan pulang ke bumi, bahkan kita hidup sama-sama di bumi. Mau sombong apa disombongkan lah? Bisanya apa manusia? Iya, manusia itu aslinya hina loh. Benar. Benar ya Cik. Bagaimana? Setetes air hina sudah jelas, tapi di situ ada kemuliaan. Kalau orang sudah memahami ke situ. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah di dunia ini paling mulia dibandingkan
seperti hewan, seperti tumbuh-tumbuhan, pepohonan, ya. Itu Ini- beda. Ini kayaknya udah waktunya, Ci. Apanya tuh? Mau ke ini ada Bunda Ratu, Ci. Oh gitu ya. Iya. Bolehlah. Kalau begitu, sahabat-sahabat, kalau kalian kurang jelas, silahkan tanya langsung di WA Ciraden. Kalian catat ya, di nomor 0821 5006 3346. Ya. Nanti, karena Mimi ini punya channel namanya channel Kanjeng Mimi. Kanjeng Mimi. Kanjeng Mami. Kanjeng Mami, bukan Mimi ya. Iya. Kira saya super mie tadi ya. Nah, jadi Kanjeng Mami. Iya. Kalian pun bisa, sahabat, pesan, Ya. Nanti aku kasih nomor WA aku. iya, sama Adminnya Kanjeng sekarang ini apa? Admin Santriwati, Ci. Karena admin ya. bareng Santriwati. Bisa kalian pesan, bisa kalian berhubungan, bisa komunikasi, Iya, interaksi, benar. karena dari wajahnya aja luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti dia menjadikan suatu keberkahan ketika dia menjalankan yang namanya memberantas daripada Ya, kezoliman di muka bumi ini. Mungkin sahabat, kurang lebihnya saya ingatkan sebelum saya tutup, Kita berpamitan. perkuatlah yang namanya zikir batin, perbanyaklah yang namanya bersalawat, perbaiki yang namanya sholat, tegakkan namanya kebenaran. Mudah-mudahan ilat sama ati ngawiji, laku lampah, benar-benar mendapatkan suatu keridoan. Dan kita tuju hanya satu, bukan kematian yang kita tunggu, tapi ridhonya Allah yang pasti kita harapkan. Mudah-mudahan semuanya itu ada hikmah di balik semua ini. Saya mau pamit sama si Kanjeng Mami. Ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Ci, kita berangkat. Oke, siap. Ya.